melaporkan saudara Dr. RL ya, Dr. LR dengan dugaan pelanggaran pasal 28 ayat 2 Undang-Undang. Salam pelanggaran daripada pasal 27 ayat 3. Karena ini nanti dilihat juga pada kehendaknya Dr. Richard Lee, apakah ingin mempermalukan atau ternyata ingin menyampaikan hasil evaluasi terhadap sebuah fakta dan kenyataan terhadap apa yang disampaikan oleh Asosiasi Dukun Indonesia yang diwakili oleh beberapa orang yang ada di dalam podcast tersebut. Jadi menurut pendapat Rumah Pancasila, penerapan pasal 27 ayat 3 tidak bisa diterapkan kepada Dr. Richard Lee. Yang dia bilang pula kan, dia yang bilang, jikalau kata kalau dokter tusuk saya terus gak tembus, dokter mau kasih apa, dia bilang kan. Itu yang viral kan. Terus saya senyum kan, saya bilang, ini juga ada yang ngomong, saya nunjuk wajah. Saya tidak pernah menunjuk wajah, saya menunjuk tangan. Saya nunjuk tangan, saya nunjuk ke tangannya. Kalau kamu disuntik pakai aboket nggak tembus, saya kasih iPhone. Saya bilang seperti itu. Saya juga nggak tahu bahwa itu nggak akan jadi viral. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Firdaus Owiwobo nampaknya akan menangis guys, karena laporannya kepada Dr. Richard Lee nampaknya tidak memenuhi unsur pidana. Kita tahu Firdaus Owiwobo melaporkan Dr. Richard Lee dengan pasal pidana 27 ayat 1 dan 28 ayat 2 kalau nggak salah ya, nanti dicek lagi. Tetapi hal itu nampaknya tidak memenuhi unsur pelaporan kepada Dr. Richard Lee. Artinya Firdaus laporannya akan ditolak sebelum dilanjutkan, akan ditolak oleh kepolisian. Hal ini seperti dikatakan oleh pakar hukum senior dari Rumah Pancasila yang menganalisa pasal-pasal yang digunakan Firdaus Owiwobo, pengacara Asosiasi Dukun ini, untuk mempolisikan dan mempidanakan Dr. Richard Lee. Dalam pasal-pasal tersebut banyak kelemahan yang diungkapkan oleh Rumah Hukum Pancasila terhadap penggunaan pasal itu untuk Dr. Richard Lee. Sementara Dr. Richard Lee sendiri sudah mengatakan bahwa di akhir mereka podcast tidak ada kesepakatan untuk podcast itu ditayangkan, tidak boleh ditayangkan oleh mereka. Jadi tidak ada kesepakatan itu sehingga podcast itu tetap tayang dan oleh Dr. Richard Lee tidak di-cut sama sekali agar masyarakat bisa menilai seutuhnya. Dr. Richard Lee tidak mau menggiring opini sehingga seluruh podcast itu akhirnya ditayangkan. Namun memang ada kejadian yang viral akhirnya dipotong oleh netizen saat pembuktian menggunakan jarum suntik oleh Dr. Richard kepada Habib Jindan, yang di momen itulah Habib Jindan dan pengacaranya ini keberatan karena Habib Jindan nampak lucu di situ. Dia takut dengan jarum suntik padahal katanya kebal guys. Nah, sambil belajar soal pasal-pasal hukum, marilah kita simak penjelasan dari pakar hukum senior dari Rumah Pancasila mengenai kelemahan pasal yang dikenakan untuk Dr. Richard Lee dan kemungkinan besar akan ditolak laporannya oleh kepolisian. Jangan lupa like, subscribe, and komennya, serta selalu ada doa dalam setiap lentikan jaring. Melaporkan saudara Dr. RL ya, Dr. LR dengan dugaan pelanggaran pasal 28 ayat 2 Undang-Undang. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Banyak sahabat Rumah Pancasila yang sudah minta dan menunggu mengenai pendapat hukum Rumah Pancasila terhadap perselisihan yang terjadi antara Asosiasi Dukun Indonesia dengan Dr. Richard Lee. Karena yang bersangkutan dilaporkan berdasarkan pasal 27 ayat 3 dan 28 ayat 2 Undang-Undang IT. Bagaimana pendapat Rumah Pancasila terhadap perkara tersebut? Sebelum saya jawab, poin pertama, di dalam pasal 27 ayat 3 ada kriteria yang mengatakan bahwa titik berat daripada penerapan pasal 27 ayat 3 tersebut
Salah satu poinnya, khususnya kalau kita lihat di dalam MOU yang dibuat antara pemerintah, Jaksa Agung, dan Kapolri, disebutkan di dalam huruf G-nya, bahwa titik beratnya itu bukan pada perasaan korban. Dalam hal ini titik beratnya bukan pada perasaan Asosiasi Dukun Indonesia, tetapi dititik beratkan pada kehendak daripada si pelaku. Dalam hal ini Dr. Richard Lee. Apakah memang secara sengaja ingin mencemarkan nama baik daripada Asosiasi Dukun Indonesia? Mereka diundang di dalam podcastnya beliau. Di dalam podcastnya kemudian mereka berbicara secara bersama-sama, saling menantang satu dengan yang lain. Kemudian ketika selesai podcast tersebut, kalau seumpamanya Asosiasi Dukun Indonesia tidak mau untuk ditayangkan, mereka bisa minta, tolong Pak Dokter, ini kelihatannya tidak pas, tidak beretika, merugikan kami, tolong jangan ditayangkan. Tetapi mereka tidak protes apapun dan membiarkan. Maka ketika ditayangkan, tidak ada pelanggaran daripada pasal 27 ayat 3. Karena ini nanti dilihat juga pada kehendaknya Dr. Richard Lee, apakah ingin mempermalukan atau ternyata ingin menyampaikan hasil evaluasi terhadap sebuah fakta dan kenyataan terhadap apa yang disampaikan oleh Asosiasi Dukun Indonesia yang diwakili oleh beberapa orang yang ada di dalam podcast tersebut. Jadi menurut pendapat Rumah Pancasila, penerapan pasal 27 ayat 3 tidak bisa diterapkan kepada Dr. Richard Lee. Yang poin kedua, pasal 28 ayat 2. Pasal 28 ayat 2 ini mengatur tentang bagaimana seseorang itu berbicara untuk menghasut agar antara individu, antara golongan dengan perbedaan sara. Jadi ada suku, ada agama, kemudian ada ras, golongan, itu saling berbenturan satu dengan yang lainnya di dalam masyarakat. Yang dilaporkan kan poin ini. Nah, jangan lupa di dalam kesepakatan khususnya pemerintah dan aparatur penegak hukum, di huruf F itu dikatakan dengan tegas dan jelas. Pertama, yang disampaikan itu apabila berupa sebuah pendapat, berupa sebuah ketidaksukaan atau ketidaksetujuan terhadap sekelompok individu, golongan atau masyarakat, itu tidak termasuk di dalam kriteria yang dimaksud pasal 28 ayat 2. Jadi ketika saya atau siapapun termasuk Dr. Richard Lee menyampaikan pendapat di mana pendapat itu ada rasa tidak suka, rasa tidak setuju terhadap contoh Asosiasi Dukun Indonesia, maka itu tidak dapat dikategorikan pasal 22 ayat 2. Kecuali, di sana dikatakan kecuali yang disampaikan itu dalam rangka untuk menghasut, mengajak agar antara masyarakat dan golongan tersebut terjadi sebuah adu domba di dalam masyarakat, timbul rasa kebencian, permusuhan di dalam masyarakat. Tetapi kalau hanya rasa tidak suka, rasa tidak setuju, penyampaian pendapat, itu tidak masuk di dalam kategori pasal 28 ayat 2. Maka Rumah Pancasila mencoba melihat tentang video yang dilaporkan tersebut. Dari seluruh konten yang ada, Rumah Pancasila melihat bahwa tidak dapat juga diterapkan pasal 28 ayat 2. Ini pendapat Rumah Pancasila. Poin yang ketiga, Rumah Pancasila ingin menyampaikan bahwa marilah tolong kita dapat membedakan antara reality show dan bukan. Kalau reality show ini kan semua menjadikan dia sebagai panggung ya, untuk mencari ketenaran masing-masing, dan itu boleh di dalam mendapatkan ekonomi kehidupannya mereka. Oleh karena itu, marilah kita menjaga agar Rumah Indonesia ini tidak dijadikan tempat untuk saling bermusuhan, bertengkar satu dengan yang lainnya, saling memamerkan kehebatan satu dengan yang lainnya. Maka jangan lupa, buka mata, buka telinga, buka hati, selalu ikuti semua argumen dan pendapat hukum yang dikeluarkan oleh Rumah Pancasila, agar kita semua mampu untuk mengerti tentang hak dan kewajiban kita berdasarkan aturan hukum secara benar dan tepat.